Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasya Pratama, kelas 10 BDP 1, akan menjelaskan tentang menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Saya akan menjelaskan dari jenis jabatan terlebih dahulu. 1. Jenis jabatan. Yang pertama adalah kepala kantor atau pimpinan kantor. Pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, mengatur mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Yang kedua, manajerial. Bagian manajerial adalah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, decision making. Jabatan manajerial adalah jabatan yang memiliki bawahan. Contohnya, manajer membawahi para staf dan non-staf pelaksana. Yang ketiga, staf atau pembantu ahli. Jabatan ini merupakan para tenaga ahli yang cukup mampu dalam bidangnya. Tugasnya membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Contoh, staf simpan pinjam, staf akuntan, dan staf pemasaran. Yang keempat, kepala personalia atau HRD. Orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, HRD juga mengatur atau mengkoordinasikan hak-hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain-lain. Yang kelima, kepala tata usaha atau kepala administrasi. Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit di bidang ketatausahaan yang meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. Tugasnya adalah memilah pos, surat, paket kiriman, pemesanan, menjawab dan menerima telepon, mengetikkan dokumen, surat menyurat offline maupun online, memesan persediaan alat tulis kantor, menyapa dan melayani klien, membuat agenda kantor, filing data entry atau mengisi data entry perusahaan, mengelola buku harian. Yang ketiga, uraian pekerjaan. A. Uraian jabatan, job description. Uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis dengan tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini adalah sangat penting, terutama untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian, untuk menghindari terjadinya pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam uraian jabatan pada umumnya meliputi 1. Identifikasi jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, bagian, dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan. A. Ikhtisar jabatan yang berisi penjelasan singkat tentang jabatan tertentu yang juga memberikan suatu definisi singkat yang berguna sebagai tambahan atas informasi pada identifikasi jabatan apabila nama jabatan tidak cukup jelas. B. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Bagian ini adalah merupakan inti dari uraian jabatan dan merupakan bagian yang paling sulit untuk dituliskan secara tepat. Untuk itu, bisa dimulai menyusunnya dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa dan mengapa suatu pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya.
C. Pengawasan yang harus dilaksanakan dan yang diterima. Bagian ini menjelaskan nama-nama jabatan yang ada di atas dan di bawah jabatan ini, dan tingkat pengawasan yang terlibat. D. Hubungan dengan jabatan lain. Bagian ini menjelaskan hubungan vertikal dan horizontal jabatan ini dengan jabatan lainnya dalam hubungannya dengan jalur promosi, aliran, serta produser kerja. E. Mesin, peralatan, dan bahan-bahan yang digunakan. F. Kondisi kerja yang menjelaskan tentang kondisi fisik lingkungan kerja dari suatu jabatan. 2. Spesifikasi persyaratan pekerjaan atau jabatan. Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Beberapa hal yang pada umumnya dimasukkan dalam spesifikasi jabatan adalah persyaratan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, persyaratan pengetahuan dan keterampilan, persyaratan fisik dan mental, persyaratan umur dan jenis kelamin. 3. Kegunaan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Uraian jabatan dan spesifikasi jabatan sebagai hasil dari analisa jabatan mempunyai banyak manfaat, antara lain 1. Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan, sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan, sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi, untuk merencanakan perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja, sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. B. Pelaksanaan analisis pekerjaan kantor. Analisis jabatan pada dasarnya adalah suatu proses pengumpulan, penelitian, penguraian data jabatan yang tahapannya sebagai berikut. 1. Tahap persiapan dan perencanaan. 2. Tahap pengumpulan data. 3. Tahap pengolahan data. Selanjutnya, setiap tahap pelaksanaan dijelaskan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penegasan kembali struktur organisasi yang akan menjadi pegangan bagi proses selanjutnya, termasuk nama jabatan dan tempatnya. 2. Inventarisasi jabatan yang ada di setiap unit kerja yang ada dan disusun berdasarkan hierarki dan diberi kode identifikasi. 3. Menetapkan mode pengumpulan data yang akan digunakan dan menyiapkan alat dan sama yang diperlukan, formulir, dan lain-lain. Membentuk tim pelaksana analisis dan menjelaskan tentang metode yang akan digunakan. Komunikasi atau penjelasan oleh pimpinan perusahaan kepada semua pimpinan unit kerja dan semua karyawan tentang maksud dan tujuan analisis jabatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya salah pengertian dan timbulnya persepsi dan harapan yang keliru. 2. Tahap pengumpulan data. Pengumpulan data jabatan dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara. A. Metode observasi dan wawancara. Berarti pelaksana analisis jabatan mengamati secara langsung di tempat bagaimana tugas pekerjaan dilaksanakan dan mencatatnya untuk diolahnya menjadi informasi. Kelemahan, lambat, mahal, terkadang kurang akurat, kelebihan memperoleh informasi dari tangan pertama,
mengenal kondisi kerja, keterampilan yang diperlukan, dan peralatan yang digunakan secara real. Sedangkan dalam metode wawancara, petugas analisis mewawancarai langsung pemegang jabatan dengan mengajukan pertanyaan yang disiapkan lebih dulu dan mencatat jawabannya untuk diolah menjadi informasi yang diperlukan. Kelemahan: jika terjadi salah pemahaman, maka data akan bias. Terkadang tanggapan kurang lengkap. Kelebihan: biaya relatif murah, waktu efisien. B. Metode kuesioner daftar pertanyaan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada semua karyawan untuk diisi. Daftar pertanyaan itu bisa bersifat terbuka, open-minded, yang artinya penjawab harus memberikan jawaban yang menurutnya kehendaknya sendiri dengan cara sendiri, tidak dibatasi. Bila daftar pertanyaan ini bersifat tertutup, maka pertanyaan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga penjawab tinggal menjawab ya atau tidak, atau benar atau salah. C. Metode studi referensi. Metode ini mengandalkan pada pengetahuan dan ahli rujukan yang ada dan perbandingan dengan organisasi lain. Metode ini jarang digunakan. D. Metode kombinasi. Metode ini berarti penggunaan beberapa metode di atas sekaligus. Metode observasi di tempat dapat diadakan untuk jabatan atau posisi yang khusus. Observasi dapat mengungkapkan hal-hal yang tidak dapat diuraikan secara tertulis, seperti kondisi kerja, arus kerja, proses, dan lain-lain. Metode wawancara dilakukan mengingat tidak semua jabatan dapat dianalisis secara tertulis. Jabatan seperti jabatan teknis, profesional, kepengawasan, dan eksekutif sebaiknya dikaji melalui wawancara atas pemegang jabatan yang bersangkutan. Metode daftar pertanyaan pada umumnya kurang berhasil karena tidak semua karyawan telah mengisi formulir atau dapat membaca dan menulis dengan baik. Metode studi referensi misalnya dapat dilakukan dengan menganalisis buku catatan harian untuk mendapatkan informasi tentang suatu jabatan atau posisi, tetapi metode ini agak sulit dilakukan karena tidak semua catatan harian berguna, karena si penulis tidak merumuskan kegiatan yang sebenarnya. Juga masih banyak pekerjaan yang tidak membiasakan diri membuat catatan harian seperti pesuruh atau mekanik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menetapkan metode analisis yang terbaik adalah karakteristik pekerjaan, lokasi tempat kerja, persiapan pendahuluan yang dilakukan oleh analisis, sikap dan tanggapan karyawan, standar kinerja yang ditetapkan. Sekian dari saya tentang menganalisis jabatan, tugas, dan pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.